Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi bertemu dalam produk kreatif kewirausahaan PKKW. Kita akan membahas tentang potensi bisnis, yaitu sampah plastik. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang beragama Islam ikuti saya. Untuk yang selain beragama Islam silahkan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung ngobrolin tentang potensi bisnis sampah. Sumber sampah terbanyak itu ya berasal dari pemukiman, yaitu rumah-rumah, dan komposisinya itu berupa 75% itu terdiri dari sampah organik. Sampah organik itu ya sampah yang bisa didaur ulang oleh alam, bahkan bisa jadi pupuk gitu. Dan hanya 25% sebenarnya sampah anorganik. Untuk sampah organik telah banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kompos, briket, serta biogas. Tetapi ini yang jadi masalah adalah sampah anorganik. Sampah anorganik ini masih sangat minim pengelolaannya. Sampah anorganik sangat sulit didegradasi, yaitu bahkan tidak dapat didegradasi sama sekali oleh alam. Artinya anorganik itu diurai oleh alam itu sangat sulit sekali. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu lahan yang sangat luas untuk tentunya mengimbangi produksi sampah jenis ini. Nah, sampah organik yang paling banyak dijumpai masyarakat adalah sampah plastik. Jadi sampah anorganik yang paling banyak ini potensi untuk berwirausaha atau berbisnis di dasar sampah plastik ini. Sampah plastik ini sangat berpotensi karena potensinya cukup besar. Alangkah lebih baik untuk memanfaatkan sampah plastik ini menjadi produk dan jasa kreatif dalam rangka mengelola sampah plastik dengan baik, sehingga plastik benar-benar mendukung kehidupan kita, terutama untuk merubah kendala ini menjadi sebuah potensi kewirausahaan berbasis sampah plastik. Peluang sebagai produk kreatif atau mungkin karya kreasi sampah plastik ini memiliki nilai komersial tentunya yang sangat menjanjikan. Nah, produk ini memiliki daya jual yang dapat menghasilkan keuntungan. Tentunya secara umum ya, bisnis ini terbagi dalam dua jenis bisnis, yaitu produk dan jasa. Ya, dari apa? Dari pemanfaatan sampah-sampah yang terutama dari bahan plastik. Peluang lainnya yaitu sampah akan terus diproduksi. Ini dapat dibayangkan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan oleh penghuni bumi ini akan semakin meningkat.
Sampah sendiri merupakan salah satu bentuk konsekuensi dari adanya aktivitas manusia dan volumenya berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Artinya semakin banyak jumlah penduduk, ya sampah ini akan terus diproduksi sesuai dengan kenaikan jumlah penduduk. Potensi bisnis ini apabila tidak ditangani secara efektif dan efisien, ya eksistensi sampah di alam tentu akan berbalik, menghancurkan kehidupan sekitarnya. Alam memang memiliki andil besar dalam pengolahan sampah secara otomatis, terutama pada sampah-sampah organik. Memang alam itu juga mengurai dalam proses sampah ini secara natural, tapi sangat tidak berimbang dibanding berjuta ton volume sampah yang diproduksi setiap harinya. Nah, ketersediaan kantong plastik di berbagai tempat tak dapat dipisahkan dari perkembangan industri dan konsumerisme. Dunia industri itu jelas mengeksplorasi sumber bahan mentah dan menjadikannya produk pemuas kebutuhan manusia. Nah, ketika sumber daya alam ini tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat, industri beralih pada bahan-bahan sintetis. Material sintetis itu seperti rayon, nilon, akrilik, dan plastik menggantikan katun, wool, sutra, dan juga kayu dengan harga yang jauh lebih murah. Material ini dapat bertahan selamanya meski telah digunakan berulang kali. Sudah gitu ringan dan dapat diolah kembali menjadi bentuk yang baru dan murah. Di sini ada kata-kata yang membuat kita mempunyai berpikiran potensi bisnis, yaitu dapat diolah kembali menjadi bentuk yang baru dan tetap murah. Semua industri di dunia menggunakan plastik. Industri makanan dan minuman instan misalnya memilih plastik berlapis aluminium foil atau plastik multilayer sebagai kemasan karena dianggap aman dan dapat menjaga produk tetap layak dikonsumsi. Di samping itu, material pembungkus ini tidak membuat biaya produksinya melonjak. Ya itulah maka dipilih plastik. Nah, produsen tetap dapat menjual produk ecerannya dengan harga yang terjangkau. Sebelum kantong plastik muncul itu, manusia menggunakan tas dari bahan alami seperti rajutan akar, daun, dan kain. Nah, saat ini meskipun telah membawa tas yang cukup besar, banyak orang tetap meminta kantong plastik sebagai belanjaan. Nah, ini harus kita rubah mindset ini. Jangan selalu minta kantong plastik kalau kita lagi belanja. Nah, bawalah tas yang bisa didaur ulang dari rumah. Nah, plastik kenapa ya? Karena plastik ini telah menjadi bagian ya lifestyle lah, kayak gaya hidup kita. Lewat video ini saya akan mengajak keterlibatan masyarakat Winscriber semua sahabat pintar Indonesia, dan tentunya dalam mengurangi pemakaian dan mendaur ulang plastik menjadi harus menjadi sangat minim. Jangan sampai plastiknya karena tidak kita daur ulang tambah banyak gitu, menjadi sampah yang tidak berguna. Biasanya plastik itu dibakar untuk
untuk memusnahkannya hanya dari pandangan. Padahal jika pembakaran plastik tidak sempurna di bawah 8.000 derajat Celcius dapat membentuk dioksin, yaitu senyawa yang dapat memicu kanker, hepatitis, pembengkakan hati, dan juga gangguan sistem saraf. Di penghujung ngopi kali ini, ngobrol penuh inspirasi, kita akan memastikan bahwa potensi untuk memanfaatkan sampah plastik itu harus kita kembangkan lebih giat lagi menjadi produk dan jasa kreatif dalam rangka mengelola sampah plastik ini dengan baik, sehingga plastik benar-benar mendukung kehidupan kita. Tidak hanya kita ketika kita gunakan, namun juga setelah kita digunakan, plastik itu tetap berguna. Salah satu upaya untuk mengurangi dampak buruk sampah plastik bagi lingkungan adalah dengan melaksanakan prinsip 3R dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pengurangan pemakaian atau reduce. Jadi kalau ada sampah plastik atau kalau ada penggunaan tas plastik atau apapun, kita tolak misalnya karena kita sudah menggunakan tas sendiri dari rumah yang bukan plastik, atau bahkan cukup dibawa jadi bopong gitu. Itu reduce, artinya pengurangan pemakaian. Yang berikutnya yaitu pemakaian ulang, yaitu atau reuse, diulang, digunakan lagi. Kantong plastik digunakan lagi, jangan dibuang. Dan yang terakhir adalah daur ulang. Ini yang akan menjadikan potensi bisnis kita untuk mendaur ulang sampah plastik menjadi potensi bisnis atau recycle. Baik, cukup sekian ngopi kali ini, ngobrol penuh inspirasi. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk berbisnis dengan modal atau dengan potensi sampah plastik. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.